Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggraini Zahra dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas C. Kali ini saya ingin membahas bab 1 tentang terminologi hadis. Hadis, secara etimologi, hadis merupakan bentuk masdar yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi atau dalam konteks sejarah, peristiwa, dan kejadian aktual. Penggunaan dalam bentuk kata sifat atau adjektif mengandung arti. Yang pertama, al-jadid, yaitu suatu yang baru. Yang kedua, al-khobar, yaitu berita ataupun percakapan. Yang ketiga, al-qorib, yaitu suatu yang dekat. Menurut M.M. Azami, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan dalam Al-Quran antara lain. Yang pertama, komunikasi religius, pesan atau Al-Quran, sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Al-Zumar ayat 23. Yang kedua, cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya, sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 68. Yang ketiga, cerita sejarah atau historis, sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Taha ayat 9. Yang keempat, rahasia atau percakapan yang masih hangat, sebagaimana terdapat dalam Quran Surah At-Tarim ayat 3. Secara terminologi, ahli hadis, ahli usul fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis ini. Di kalangan ahli hadis sendiri, ada beberapa definisi yang berbeda. Ada yang mendefinisikan hadis adalah segala perkataan Nabi SAW, perbuatan dan al-hiwalnya. Yang kedua, sunnah. Secara etimologi merupakan jalan lurus dan berkesinambungan yang baik maupun yang buruk. Sebagaimana yang dapat dilihat dari perkataan Rasul, barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkan sesudahnya. Tidak mengurangi yang demikian itu akan pahalanya mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang merintis jalan yang buruk, ia akan mengamalkan dosanya dan dosa orang yang mengamalkan tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Secara terminologi, menurut istilah atau terminologi yang digunakan Muhammadisin sunnah adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi SAW, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik, moral, maupun perjalanan hidup, baik dilakukan sebelum diangkat menjadi nabi, seperti berhembusan di gua Hira maupun sesudah menjadi rasul. Yang ketiga, khobar. Khobar menurut bahasa berarti al-nabah, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu yang pertama, khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Yang kedua, khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah berita yang datang dari selain Nabi atas dasar dengan Muhammadisin. Yang ketiga, khobar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi, orang lain. Pendapat ini maka seorang ahli al-hadis atau ahli al-sunnah. Yang keempat, as-sor. Secara etimologi berarti baikat al-syal, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi ada 2 pendapat. Yang pertama, asar adalah sinonim hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW.
Yang kedua, atsar berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang berdiri atas perkataan dan perbuatan. Dari keempat pengertian tentang hadis, sunnah, khobar, atsar, sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan. Maksudnya segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Kedudukan dan fungsi hadis. Dari segi keberadaannya sebagai wahyu dan sumber syariah yang wajib diamalkan isinya, sunnah sejajar dengan Al-Quran dan segi setingkatnya. Ia berbeda berdampingan dengan Al-Quran karena ia berfungsi menjelaskan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Nahl ayat 44. Dan kami turunkan Az-Zikr atau Al-Quran kepadamu, agar engkau menerapkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka mengetahui. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya.